terbiasa meninggalkan sholat, terbiasa tidak berpuasa, terbiasa kita itu tidak memakai pakaian muslimah, terbiasa kita berbicara kotor, terbiasa meminum minuman keras, terbiasa memakan makanan haram. Ingat, fi qulubihim maradun, dalam hati manusia itu ada penyakit, kata Allah. Penyakit apa? Khatamallah, kali hati. Cuma sekali sini nak muara tangga, ado taklim sekali sana nak muara tangga. Almas itu kan aktif awak sekali sebelah dulu. Jumatan indah, mendengar pengajian indah, 2 kali setahun indah. Idul Fitri sama Idul Adha masih mencari dalil. Aku lagi suka kalau bertanya ketiga, kalau bertanya imam nanti aku pobe alasan tu mulai pinggang sakit, kepala mana sakit, tensi dan air menadaknya. Ini pagi ayo memang menadaknya pak. Hari Jumat ada puasa rumah pagi. Ada kita tidak ada rasa sesal. Itu yang dimaksud dengan khatamallah tadi. Jangan heran, mohon maaf, ada kita tersebut berumur puluhan tahun tapi berasa aman ketika mereka tidak sholat. Jangan heran, berumur puluhan tahun santai, tidak pernah datang ke masjid. Jangan heran, ibu-ibu puluhan tahun tidak suka dengan taklim. Kenapa? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun, dan kami tambah penyakit dalam hati mereka tersebut. Apa tambahnya? Allah berikanlah rasa aman di situ lagi. Lantak kita tidak sembahyang nak berhenti, nak puasa nak berhenti, nak berjumat nak berhenti, cari dunia, tapi ingat di dalam hadapan Allah nanti engkau tidak akan bisa kembali mendekatkan dalih dan dalih. Kalau di dunia ya semakin canggih, semakin pandai mengecek. Nak pergi ke masjid ya dah tamam. Nak pergi Islam berat ya indah, sakit kepala. Ibu nak apa ibu? Nak pinggang sakit. Kalau dakik manusia 1000 alasan keluarkanlah. Tapi ingat, di hadapan Allah tidak akan bisa kita berdalih. Dikunci lidah dan bersaksilah seluruh anggota tubuh. Ya baik. Iko kadang lailah mati ini mengko kadatang kamu saja sebegini. Allah menjadi main baru kamu saja. Yunda masih kurang ustaz, mohon maaf Pak. Baru bapak dia itu Allah meninggalnya abosong dengan kamu saja untuk sembahyang, untuk dimandian. Apa kata masjid tak tahu diuntung pada orang ini enak pernah kali ini lah mati kali ini banyak kolega gimana. Aku bisa diviralkan gua. Dalam tak di luarnya iyo, tapi di hatinya apa kata Abu Jahal? Iyo bertambah bodoh Muhammad. Tak masuk di akal itu Muhammad. Kenapa? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, waktu itu mereka menempuh 2 bulan perjalanan. Sebulan pergi, sebulan pulang. Itu dengan onta. Kalau kini orang melakukan perjalanan dengan Fortuner. Kalau dulu dengan ontaner. Tidak mau pergi gila Pak. Diambil masih baik mereka tambah ajar lagi. Dan mereka Abu Jahal beserta orang-orang pada waktu itu, apa kata mereka? Tampak jelas kebohongan Muhammad. Siapa yang bisa menerima itu? Secerdas-cerdas manusia, sepintar-pintar manusia, kalau dengan logika manusia, dengan akal manusia, tidak akan pernah menerima perjalanan tersebut. Dia profesor, doktor, ahli galedor, berapapun IQ mereka tidak akan bisa menerima. Kenapa? Perjalanan
Rabbaniah, tetapi perjalanan Rabbaniyah. Ayatnya dilanjutkan, subhanallazi asra. Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Kalimatnya jelas, berarti Muhammad bukan berangkat sendiri. Ya, kalau sekiranya Nabi Muhammad berangkat sendiri, tidak akan bisa melakukan itu. Kenapa? Muhammad itu adalah manusia. Tetapi karena ayatnya menerangkan asra, diberangkatkan, Nabi Muhammad itu ikut dalam perjalanan. Contoh, kami sendiri berangkat ke Jakarta. Anggap seperti itu. Berangkat ke Jakarta. Sebelum berangkat, mandi, ambil baju dalam lemari, baju dipakai. Ketika mengambil baju di dalam lemari, baju dipakai, itu masuklah semut ke dalam kantong. Karena lemari Mas Rijamba itu Pak ada semutnya, jadi kayak gitu. Salah satu dari semut masuk ke dalam kantong Mas Rijamba. Kemudian karena Mas Rijamba itu mulai melakukan perjalanan, sang semut pun ikut dalam perjalanan. Dari rumah ke simpang basket itu naik motor. Semut pun naik motor. Dari simpang basket ke Padang naik Ratu Travel, dan semut pun ikut naik travel. Dari Bandara Padang sampai ke Jakarta naik pesawat, semut pun naik pesawat. Di Jakarta berkunjung ke Ancol, semut ke Ancol. Sampai ke Monas, semut pun ke Monas. Ke Dufan, semut pun ikut ke Dufan. Kembali pulang, balik ke Bandara Jakarta, naik pesawat sampai ke Bandara Padang. Dari Padang naik kembali travel, dari travel sampai simpang basket naik motor kembali ke rumah. Selesai perjalanan, sampai di rumah dibukalah baju yang tadi dibawa. Kemudian ditaruh kembali di dalam lemari. Semut yang jadi rahasia keluar dari kantong, menjumpai semut-semut yang ada kawan-kawannya dalam lemari. Apa kata semut yang ini? Bangsa semut, aku baru pulang dari Jakarta. Paham? Paham ujungnya Pak Ibu? Paham ya? Tapi tetap kita lanjutkan biar lebih enaknya gitu. Nah, maka semut yang tadi ikut ke Jakarta berceritalah dengan riang dan bangganya ke semut yang ada di dalam lemari. Wahai bangsa semut, aku baru pulang dari Jakarta. Salah satu semut bertanya, dengan kapan engkau berangkat ke Jakarta? Aku berangkat tadi malam. Dan engkau sudah kembali menjumpai kami? Sudah. Apa kata semut yang bertanya? Diperhatikanlah kawannya ini. Jalannya samulan di bawahnya kecil, kaki samu kete bawahnya, badannya samu tapi di bawahnya. Kau kawan awak hotel kecil. Sakit pada sakit utak pada ya. Kenapa semut itu bercemooh? Karena semut yang ada dalam lemari tidak mendengar keterangan dari semut yang pulang dari Jakarta. Andai kata dia mendengarkan kisah, umpama dia perbaiki pertanyaan, dengan apa engkau berangkat ke Jakarta, maka mudah mereka mempercayai. Saya menumpang di kantong Mas Rijamba. Selesai kisah. Tapi karena semut yang ada dalam lemari tersebut berpikir dengan logika semutnya, apa kata mereka? Bodoh kawan kita ini. Jelas kebodohannya, menipu, bohong. Seperti itulah Abu Jahal. Seperti itulah Abu Lahab, Abu Sofyan.
dan seluruh para masyarakat yang ikut kepada mereka. Dan waktu itu apa kata Abu Jahal? Ya Muhammad, ya betul yang engkau kisahkan akan aku, betul. Kalau demikian, bisakah engkau mengisahkan hal ini kepada khalayak ramai, kepada manusia yang banyak? Apa kata Rasulullah? Inilah yang aku pikirkan. Ba'acarunya mengecek ke orang banyak, ba'acarunya mengumpul orang banyak, sekali mengecek, sekali berdakwah, masyarakat bisa saling mendengar. Apa kata Abu Jahal? Disinilah buah cemooh dari Abu Jahal. Ini sepertinya pelajaran juga kepada kita para ibu. Kalau orang-orang sudah kelewatan mencemooh kepada kita, sisi lain yang baik pasti akan timbul. Tapi dengan catatan sabar menerima cemoohan. Nabi Muhammad dihina, dicaci maki, difitnah, tapi Abu Jahal yang menjadi kepala suku yang menghina Rasulullah, yang dihadapinya orang yang paling sabar. Tidak sama dengan sabar awak ini. Kini ayahnya sabar, anaknya sabar, cucunya pun sabar, dan ini tidak sabar orangnya. Apa kata Abu Jahal? Kalau demikian biarlah aku yang mengumpulkan orang banyak. Risiko pertolongan Abu Jahal. Ya Muhammad, biarlah aku yang mengumpulkan orang yang banyak, asal engkau menyampaikan kisah kepadaku kepada orang yang banyak. Apa kata Rasulullah? Itu benar karena hatimu. Abu Jahal mulai berjalan Bapak Ibu, bawa tong. Umpama yang kita berada di sini, ya pergi ke simpang 3, tong. Bakumpu besok, bakumpu. Di Matu pasar Padang jam 2. Nah, misalnya macam itu. Orang simpang 3 takui ke Abu Jahal. Ya, sadunya datang. Bau tuh kalau jorok ini. Paling puluh ni ke padang sawah. Di simpang pulau bakumpu. Padang tak apa-apa. Di lapang Padang jam 2. Baik puluhnya kesifat sehingga betul-betul mungkin mencapai 100%. Sebab Abu Jahal selain inyo itu pemimpin, selain itu orang yang kaya, orang yang bakat, inyo tu kejam sebagai orang. Jadi orang ada yang rela, ada yang terpaksa datang. Dikumpulkan di Abu Jahal di tanah lapang, dipanggil Nabi Muhammad. Ya Muhammad, Alhamdulillah kurang banyaknya. Sampaikanlah kau orang cerita yang kau ceritakan kepadamu. Mulai Rasulullah Bapak Ibu mengisahkan, daku diberangkatkan oleh Tuhanku pada tadi malam, ya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tak jangan-jangannya orang menjadi. Betul ya Muhammad? Iya. Benar ya Muhammad? Benar. Kemudian salah seorang dari mereka bertanya, ya Muhammad, kalau benar engkau sampai ke Masjidil Aqsa, coba sampaikan kepada kami bagaimana bentuk rupa Masjidil Aqsa. Kenapa mereka bertanya seperti itu? Karena Nabi Muhammad belum pernah sampai ke Masjidil Aqsa sampai pada waktu itu, kecuali dalam perjalanan Isra'nya. Dan datanglah malaikat Jibril membawa maket gambar Masjidil Aqsa. Jelas, tapi tidak tampak oleh khalayak ramai. Cuma Nabi Muhammad yang nampak dengan malaikat Jibril. Itu Nabi Muhammad mulai menghitung. Kalau istilah awak ini, bara tiangnya, bara jendelanya, bara kipas anginnya, bara model hotelnya, bara batu apa warna-warna mimbarnya. Nabi Muhammad menceritakan sangat jelas. Dan sebagian mereka mulai mengangguk-angguk. Iyo sampai ngomong. Tuhan dan minangnya itu Pak. Lama suju nak minang di situ mungkin. Iyo gue kuahnya. Berarti iyo Muhammad sampai ke situ. Iyo tuh. Berarti iyo tuh. Dan kacik kawan yang lain. Anil lah. Perintah boleh mencoba di ahli berbayi lebih angkat. Padahal sebagian mereka itu sudah mulai percaya. Berarti kisah Muhammad benar. Kenapa? Setiap ditanya sisi-sisi Masjidil Aqsa, Muhammad menceritakan dengan jelas.
benar ucapan Muhammad. Bisi-bisi kan pada kuitnya orang siap. Abu Jahal mati juga ini kau. Nah, kemudian melanjutkan kisah cerita tersebut. Nabi mulai mengisahkan naik ke langit. Aku dinaikkan ke langit, diisrakan ke langit. Bertanya kembali salah seorang di antara mereka, Muhammad, benar engkau sampai naik ke langit? Benar, kata Muhammad. Coba buktikan kepada kami bagaimana cara engkau naik ke langit. Tu ngeri pak cemooh orang dahulu tu ngeri. Capai jami orang wakini. Nama-nama ngawak ini dengan zaman jahiliyah. Nabi datang mereka cemooh. Nabi membawa kebenaran, berani mereka mencemooh kepada Nabi Muhammad. Itu yang disebut dengan zaman jahiliyah, masa kebodohan. Orang-orang tak tahu kebenaran agama. Kalau kebenaran dunia tahu. Beda awak ini. Kalau kini dunia akhirnya belum tahu mak. Cuman banyak tunggu dulu jawabnya. Aduh le, tilu. Ya baate. Tu memang alasan beda wasiku deh. Itu daerah di Batam mana itu. Nah, kita lihat dulu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka Nabi Muhammad mulai memisahkan kebenaran hak. Aku diberangkatkan. Coba buktikan kepada kami Muhammad, bagaimana cara engkau naik ke langit. Mulai di desa Nabi Muhammad. Yang satu lagi bertanya, angkatlah kaki engkau sebelah wahai Muhammad. Disuruhnya Nabi mangkit kaki sebelah. Diangkitnya Nabi kaki sebelah. Kalau di SD Bapak Ibu, zaman kami SD atau mungkin kebanyakan kita barangkali, kalau tak mandi datang ke sekolah atau PR-nya tak siap kan berdiri ke depan Pak, sambil pegang telinga sebelah, angkat kaki sebelah. Kecil orang awak tak ikut kamu kau je. Nabi Muhammad mengangkat kakinya dan kemudian mulailah mereka bersorak. Tidakkah kau tahu Muhammad itu bodoh? Kenapa? Waktu ini zaman jahiliyah penghinaan terbesar mengangkat kaki di hadapan orang yang banyak. Tapi Nabi Muhammad melakukan itu. Pak tambah pada dijadi-jadi ini tak? Tambah adi, tambah bodohnya. Kemudian satu lagi bertanya mereka, ya Muhammad, kalau demikian kami bisa melakukan itu. Tidak perlu harus berkisahkan engkau naik ke langit. Kami pandai ini lagi, menghargai. Bahkan jadi Pak Cik Muhammad Rasulullah. Nak mudah Nabi menyampaikan kebenaran. Beda jawab tak lo Nabi. Diimbau nak datang tu bertahkir. Tak suri kali. Maka apa kata Rasulullah? Jika aku angkat kaki aku kedua-duanya, niscaya aku akan terjatuh. Mulai berjalan kali. Dengarkan kisah Muhammad. Sungguh kita mendapatkan kebohongan yang nyata. Turunlah malaikat Jibril, wahai ya Muhammad. Jawablah cemoohan Abu Jahal. Jawab cemoohan orang-orang kafir Quraisy dengan apa? Wahyu yang telah diwahyukan. Ayat yang menerangkan Subhanallazi asra, Maha suci Allah yang telah memperjalankan bi abdihi, engkau wahai ya Muhammad. Tak baik mereka hendaklah. Yang penting engkau telah menyampaikan kebenaran. Itulah Al-Quran menjawab segala sesuatu Bapak dan Ibu. Berdebat, saling kita berdebat, kembalikanlah kita kepada kitab Allah dan Rasulnya. Tidak percaya Abu Jahal indah, tidak percaya Abu Lahab indah, mengikut rombongan Abu Sufyan indah, dan Al-Quran tidak akan rusak dan Nabi tidak akan luntur ke nabinya. Wahyu yuha, Nabi Muhammad menyampaikan wahyu yang telah diwahyukan, tidak hanya dengan hawa nafsu Muhammad itu sendiri. Samulu dengan awak ini, tidak percaya awak, tidak penting bagaimana Tuhan dia. Tidak nak awak kata
indah maulid Nabi, indah badawah, indah sholat, indah bersalat, indah. Dan Nabi Muhammad tidak akan rusak kenabiannya. Allah Ta'ala tidak akan berkurang kekuasaannya. Allah Ta'ala tidak akan pensiun menjadi Tuhan. Cuman bahaya awak semakin terhina di hadapan Allah. Nauzubillah min. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, naiklah Nabi ya dari Masjid Aqsa ke langit. Di langit pertama Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Naik ke langit kedua, Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Isa beserta Nabi Yahya. Naik ke langit ketiga, Nabi berjumpa dengan Nabi Yusuf. Naik ke langit yang keempat, Nabi berjumpa dengan Nabi Harun. Naik ke langit yang kelima, Nabi berjumpa dengan Nabi Zakaria. Naik ke langit yang keenam, Nabi berjumpa dengan Nabi Musa. Naik ke langit yang ketujuh, Nabi berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tiap-tiap perjalanan dijumpai dengan para nabi. Disinilah kebenaran, orang yang meninggal itu bukan mati. Ini kadang-kadang kan kita gampang ngomongnya. Anak mati, ayah mati, induk mati, menantu mati. Yang mati itu ayam. Ayam itu mati, itik mati, kambing mati. Kalau manusia tidak mati ya. Tapi meninggal, pulang. Meninggal apa? Meninggalkan dunia. Kenapa? Karena manusia itu yang mati adalah jasadnya, sementara al-hayatnya, kehidupannya, ruhnya, nyawanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu. Itu dalam kajian tasawuf, Bapak Ibu, kita ingat kalau dalam bahasa Minangnya, pulangkan diri kanan bunyi, mutu anfusakum qabla antamutu, matikanlah dirimu sebelum engkau mati. Apa yang mematikan? Hawa yang pantang kelintesan, napasu yang pantang kerendahan. Kenapa manusia sekarang ini begitu sulit untuk beribadah, sulit datang ke masjid, sulit melaksanakan Jumatan, sulit melaksanakan tarawihan, sulit berpuasa? Karena dua hal. Hawa nafsu. Itu mangkuk tampak dia kini Pak. Sebagian mohon maaf dari ketek sampai mati tak tertampuh di rumah saji. Dari ketek bukan umurnya 5 tahun lahir, umur 5 tahun meninggal, bukan itu maksudnya. Tapi dah berumur puluhan tahun. Sehingga Bapak Ibu ada anak-anak berumur 6 tahun tidak ke masjid. Kenapa? Belum dibebani. Dan ada anak-anak yang telah berumur 60 tahun juga tidak ke masjid. Yang tidak diwajibkan kan itu. Yang pertama mereka yang hilang akal, yang tidak wajib sholat kan itu. Itu maksudnya. Yang pertama hilang akal, mabuk atau gila. Yang kedua di bawah umur, anak-anak. Yang kebanyakan kita, jika ada orang berumur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, maka pilihlah yang salah satu di antara tiga. Yang pertama adalah anak-anak, yang kedua orang gila, dan yang ketiga sakit keras yang menahun. Itu bisa koreksi video awak tuh. Kalau kecil awak takut dado tanyu diri pemandu awak cari tuang. Ambo mau kini lah 50 tahun. Alu dado mau ke masjid, berarti masih anak-anak mau kini ke. Umpama ini kan bukan nyebut kita yang di sini. Ini di Batam banyak Pak yang seperti itu. Di Batam. Asik kalau kebanyakan kita ini yang paling menjadi tantangan kita saat ini, kenapa begitu sulit untuk beribadah? Kenapa sulit?
untuk kita. Sementara kebutuhan orang yang lain begitu kita usahakan sesempat-sempatnya. Nih kalau ada pengajian, ada pesta, cari perbandingan. Manakah yang lebih dominan? A. Pengajian, hadir pengajian. B. Hadir ke pesta. C. Tidak hadir antara keduanya. Mana yang lebih dominan? Lebih dominan kepada yang B. Hadir ke pesta. Padahal hadir ke pesta itu bawa modal, Pak. Modalnya lahir batin. Sen di penteng, suan beran, salai, kain, salai, upload sekian, dan ada bahkan dalam satu hari atau dengan satu malam bisa sanggup mendatangi tempat pesta 3 sampai 4 acara pesta. Begitu semangatnya mereka. Kadang-kadang heran awak sama meja makan capek pada apa makan lo iu kecil digoleng dari tulis kok. Tapi kalau untuk masjid, pengajian, hadir di taklim, untuk modal mereka itu sendiri, apa kecilnya? Nak sempat dah waksibu. Kalau kecil orang awak badah badan. Jumat, mohon maaf, Jumat ibadah mingguan kita cuma 1 kali seminggu. Waktunya lebih kurang cuma 1 jam. Ini dah waktu yang lama sebetulnya, Pak. Kalau menurut ukuran kita dunia, karena sibuknya kitanya jam 11 sampai jam 12 atau setengah 12 sampai pada setengah 1. Anggaplah 2 jam dari jam 11 sampai jam 1. Cuma diminta 2 jam dalam 24 jam. 22 jam silahkan engkau kemana arah dunia. Fantasiru fil ardi, menggapailah ke dunia kamu hendaknya. Yang ke ladang silahkan, yang ke kantor silahkan, yang ke pasar silahkan, yang ke laut silahkan, kemanapun. Fantasiru fil ardi, carilah kehidupan dunia. Allah minta waktu 2 jam. Siapakah yang mengisi tersebut? Bahkan mohon maaf, kita sengaja mencari dalil untuk tidak hadir di Jumatan. Betul Pak? Betul Pak? Iya. Pak aja. Sini enggak ya Pak? Batam. Di Batam. Ya orang Batam tuh banyak lah ya Pak. Kamu kata iya. Dan disinilah perbandingan. Orang yang cinta kepada diri mereka, cintalah mereka kepada ibadah mereka. Orang yang cinta kepada ibadah mereka, bukti keimanan kepada Tuhan mereka. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang yang mengenal diri mereka, kenallah mereka dengan Tuhan mereka. Orang yang lupa dengan diri mereka, bagaimana mungkin kenal dengan Tuhan mereka? Jangan heran awak Pak, mohon maaf, hari Jumat ukurannya mohon maaf sebagai apa? Kami Pak Ustaz banyak punya pengalaman buruk. Buruk lah kan Pak itu. Di salah satu masjid awak dikenali. Kebetulan kami yang khotbah pada waktu itu Pak, khotbah Jumat. Dan jendelanya sebelah mimbar seperti ini, jendela kaca. Pas khotbah mulai kira-kira 7 menitan, itu udah berbunyi kerosak sampai awak kaget nengok, rupanya orang yang di situ melepas tali jauh. Buka tali jauh ini dulu kan dalam keadaan korban, bukan anak-anak, tapi mereka jelas telah memiliki anak-anak. Tengok dari sungguhnya Pak nampaknya lah, dan baru bakar tapi tidak malu ke depan, tidak malu. Apa salahnya siap nanti Jumat dulu? Tapi disikolah jadi asbab. Orang kalau sudah melampaui keras hati, fi qulubihim maradun, fazadahumullahu maradun. Hati-hati. Mohon maaf ya Pak Ibu, Mas Rida Mbak gaspul main. Zaman kini tidak bisa tamsil dibaca udah.
Nggak bisa kisah-kisah dibaca dok. Di kecilnya ada orang awak menyanyi misalnya. Lasu lo sana ngajinya, sana nggak dia mana ngamuk tawa lo mau deh ngantuk deh. Mohon maaf Bapak dan Ibu. Artinya apa bagi kita? Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj bukan untuk Nabi itu sendiri, bukan untuk Abu Bakar, bukan untuk Sayyidina Umar, bukan untuk Sayyidina Utsman, bukan untuk Sayyidina Ali, tapi untuk siapa? Ummati, ummati, ummati. Ujung ayatnya linuriyahu min ayatina. Perjalanan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad mulai dari Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa sampai ke langit berjumpa dengan Allah, turun kembali ke dunia. Linuriyahu min ayatina, agar disampaikan kepada seluruh manusia alam yang akan mereka tempuh sebelum datang ke hadapan Allah. Ya, yang disangkut awak-awak aman-aman yang bagaimana saudara-saudara kita Bapak Ibu di rumah, apalagi zaman kita sekarang ini, mohon maaf, kalaupun ada 5 orang sekeluarga satu rumah, 5, 6, 7, mohon maaf, hampir sekarang ini satu dalam keluarga tidak ada yang mewakili untuk beribadah kepada Allah. Amu sama rumah tidak ada sembahyang Pak, ayah tidak ada sembahyang, ibu nak sembahyang, nenek nak sembahyang, ungku nak sembahyang, anak tu lagi, amba mereka semuanya. Kok mati dalam keadaan itu? Naraku mampu ni naraku juga. Yang arok bana awak Pak minta doa kau dah. Kiai, kalau meninggal aku dulu nanti mohon didoakan, mohon nanti kirim Fatihah, mohon nanti kirim qul huwallah, hadis qudsi apa ayat kursi segala macam. Itu permintaan kepada orang. Pertanyaannya, sudahkah engkau mendoakan diri engkau sendiri sebelum minta doa kepada orang lain? Betul betul. Ini minta doa sama orang dia yang punya badan pun tak pernah berdoa. Kan heran, aneh, ajaib. Dan ingat, segala yang ada pada dirimu itu adalah Allah yang memberikan pinjaman. Di dalam diri kita itu terbagi daripada 3 sifat. Mohon maaf kita menyebut sedikit agak kita sahur. Ya Pak? Yang pertama bernama Ayan Karajiyah. Apa Ayan Karajiyah? Tubuh kita yang kasar bagian luar, tulang, darah, limpa, empedu, otak, benak, darah, dan kulit beserta tulang. Di dalam tubuh yang kasar tersimpanlah tubuh yang halus. Apa itu? Bernama A'yan Sabitah. Qudarat, iradat, sama, basar, kalam, ilmu, hayat. Inilah sifat Allah yang tajalli di dalam tubuh kita. Pandangan aku, pandangan Allah, pandang Allah semata-mata. Kalam aku, kalam Allah semata-mata. Kudarat aku, kudarat Allah semata-mata. Artinya seluruh anggota tubuh kita Allah yang punya. Umpama lainnya, mohon maaf, kami pinjam motor sama Pak Jorong. Pak Jorong pinjam motor. Pak Jorong orang yang baik, dikasih kunci kontak, ini motornya dan ini beli minyaknya. Motor saya bawa keliling-keliling, anak dibawa, bini dibawa ke pasar, kantor, sekolah, segala macam, Bukit Tinggi, Padang. Tahu-tahu Pak Jorong manggil, Pak Masri tolong datang ke rumah kami, ada pesta. Masri Jambak dapat undangan Pak. Masri Jambak dapat undangan dari Pak Jorong. Apa kata Masri Jambak? Tidak bisa datang ke Pak Jorong. Aku kapai ke Padang membawa anak-anak. Satu alasan. Yang kedua, mungkin ada hajatan Pak Jorong yang lainnya. Diundang kembali, Pak Masri Jambak mohon datang ke rumah. Saya cari alasan 5 kali
Titip saya menolak. 5 kali Pak Jarod mengundang, ke-55 yang tidak saya datangi. Apa kata Pak Jarod? Yo saki utak Ustaz orang baik. Onda awak nak punyu di pinjaman kenyo. Pitih baginya awak bagian kenyo. Kontak onda bagian bau darinya. Perlu datang Pak Jarod minta tolong datang didatangi. Mas Rizal bikin alasan. Berapa kisahnya Pak Jarod Pak? Inilah kebanyakan kita yang ini. Dipinjamkan kita ke pangkat, merasa kita yang punya. Bara banyaknya orang bapangkit saja dilantik, ongeng kau kan. Tak tahu dia wale, saja dilantik, nomor HP bertukar, kacau tu naik, nanti sampai awak nak minta tahu mulai. Waktu dahulu, ni rasulah di akhir, rasulah ambo sendiri pak pengalaman. Ndak rumah bola lo siang lo, baik kamu sholat itu, kamu sholat. Sikut tak lupa bete ustaz, talaga panah. Pak kusuk bawa ini tu. Lape itu tu tak mungkin pak. Di telepon. Nomornya sudah tidak aktif, berada di luar jangkauan. Yo ndak wasikut. Berapa banyak orang yang punya harta sombong karena harta. Kenapa? Dia tidak tahu. Karena dia barang itu barang yang dipinjamkan. Kok tahu nyu barang berpinjam pak? Malunya basionjak di dunia. Ya, dapat harta sombong dihalangi oleh harta. Dapat pangkat dihalangi oleh pangkat. Dapat anak-anak keluarga dihalangi oleh anak keluarga. Artinya apa? Ketika Allah memanggil, kita tidak pernah menjawab. Bahkan dengan apa yang dia pinjamkan tersebut, di situ kita mencari semakin murkanya Allah Subhanahu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mohon maaf. Artinya pada malam ini tentu tidak secara keseluruhan kisah Isra wal Mi'raj kita sampaikan. Pertama, berhubung dengan ilmu kami yang serba kekurangan. Yang kedua, berhubung dengan waktu yang mungkin terbatas. Dan mungkin mengaji Isra Mi'raj awak sampai jam 2 balik, sampai jam 2 tidak. Ya Bapak Ibu, itu lu asal nanti tu banyak sembahyang subuh ya kecandanya. Ustaz lama panas sama hai. Ustaz kok salah aja dia. Jadi naik ke lagi Nabi Muhammad itu diminta datang oleh Allah dengan tujuan membawa bukti kemuliaan dan kebesaran. Apa itu? Perintah sholat pertama 50 waktu yang diambil oleh Rasulullah. Bersampai kepada kisah Nabi Musa, berjumpa dengan Nabi Musa, minta kuranglah engkau ya Muhammad, berat bagi umat engkau untuk melaksanakan itu. Nak kata lo umat engkau lo, umat engkau nyu kamu buat, inyo kamu tiap rondol, inyo kamu panen, inyo kamu malangsir, kamu cari kumpul kambing, mengisah jawi. Apa kata Nabi Musa? Kembalilah engkau ya Muhammad, mintalah keringanan. Iyo ya Musa iyo. Tak kata lo dia dah. Baliklah Rasulullah kali ini menghadap kepada Allah dia. Minta keringanan. Alhamdulillah dapatlah keringanan 5 waktu. Galak ni Rasulullah lepas. Alhamdulillah untung dari suruhnya dari Musa kata. Allah Tuhan, apa kasih dia penyayang. Dapat rupa minta kurangnya. Sanang tiap niuman ambo nanti. Mudahlah mereka melaksanakannya. Dibawa turun ke balik. Pasabuk dengan Nabi Musa balik. Para yang Muhammad, lain lebih kurang dapat ya Musa. Para alhamdulillah Allah kurangi 5 waktu. Nabi Muhammad galak, Nabi Musa tak cakap. 5 dapatnya. Samu minyak Muhammad. Ambil 5 lain tinggal. Nak kata Allah, balik. Kembali Nabi Muhammad menghadap balik kepada Allah. Dapatlah keringanan kembali 5 menjadi 40. Berjumpa kembali dengan Nabi Musa. Alhamdulillah Bapak Ibu, dengan asbab Nabi Musa dapat pengurangan selanjutnya. Kok mamain Nabi Musa akal? Nabi turun, Nabi Musa nak dosin lewat akal. Sampai 10 waktu Pak. Maka dengan asbab itu Nabi Musa tetap di tempatnya. Kembali bertanya berapa
40 lagi wahai Musa. Nak kayu tuduh balik-balik. Bolak-balik Nabi Muhammad antara Nabi Musa dan Allah dan kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 9 kali bolak-balik. 5 kali 5 45. Berapa tinggal? Tinggallah 5 waktu. Apa kata Nabi Musa ya Muhammad? Berapa tinggal? Limulai wahai Musa. Bagaimana wahai Musa? Kok bisa minta kurang, minta lah ya Muhammad. Aduh, yang saya tahu